masalah penentuan harga. Oke. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha atau tentunya di ini kebanyakan di level UKM ya dalam penentuan harga ya. Oke, kesalahan pengusaha dalam penentuan harga itu yang pertama karena tidak jelas target marketnya ya, nggak jelas target marketnya. Jadi yang pertama itu di sini tidak punya visi jangka panjang, kemudian nggak tahu BEP-nya. Jadi HPP mungkin tahu, tapi BEP-nya nggak tahu, ya. BEP-nya nggak tahu. Nah, kemudian, ya, nah, ini nih, selalu punya persepsi bahwa konsumen cari yang termurah, padahal itu nggak sama sekali, ya. Nah, konsumen akan cari yang termurah kalau, ini ada kalaunya nih, ya, ada kalaunya. Kalau barang itu memang sangat banyak di pasaran. Ya, satu itu. Yang kedua adalah kalau di segmen pasar yang sama, itu kemungkinan baru dia akan cari yang termurah, ya. Tapinya apa? Tetap yang namanya dalam keputusan membeli itu seperti yang kita bahas kemarin bahwa 85% orang membeli itu karena emosional, hanya 15% yang menggunakan logika, menggunakan rasionya, ya. Yang berhitung itu hanya 15%. Tapi yang emosional karena apa? Karena kedekatan misalnya, ya, karena kedekatan sama si penjual, ya. Contoh, misalnya barang yang sama, ya. Barang yang sama itu kalau yang satu yang jual kita nggak kenal, kemudian yang satu kita kenal, itu biasanya selisih dikit, kenalnya kenal deket lagi, ya. Nah itu biasanya selisih dikit, apalagi mantan. Waduh, itu makin makin wah ini harus beli nih, ini harus beli nih, ya. Oke, harus beli di dia kan gitu, ya. Nah, persepsi konsumen dan persepsi penjual itu sangat-sangat berbeda, ya. Bedanya ada di mana? Oke, kita itu sering pada saat kita mau jualan kita khawatir, ya. Kita khawatir ini kan cuma HPP-nya sekian, ya. HPP-nya sekian itu kan masa dijual segini. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah yang simpel adalah apakah konsumen tahu HPP kita? Nah, ya. Belum tentu konsumen tahu, ya. Ingat ya, kemarin saya mengatakan bahwa orang yang loyal terhadap harga tidak loyal terhadap brand, tidak loyal terhadap penjual, ya. Makanya teman-teman jangan terjebak di pasar yang tidak loyal terhadap brand atau penjualnya, ya. Hati-hati di situ, ya. Oke, nah lanjut. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah ini sering nih yang terjadi itu kemasan yang bagus itu mahal. Padahal kemasan yang bagus itu bisa mendongkrak harga, dan ini kasus ini terjadi di IKM Sleman juga, ya. Ini sering saya sampaikan di workshop kita atau di pelatihan kita, ya. Kalau ini nih contohnya nih, ini sebelumnya produknya seperti ini, kemudian setelah dikemas ulang, didesain ulang, dikemas ulang, kemudian dibuat brand yang bagus, itu harganya jadi jomplang banget gitu loh, ya. Sebelum dikemas ulang itu harganya 14.000 itu sudah harga di toko, ya. Sudah harga di toko, ya. Kemudian dengan dikemas ulang, kemasan yang lama itu harganya sekitar 1.300, kemudian kemasan yang baru HPP-nya itu hanya selisih Rp800 alias 2.100 per bungkus. Tapi kenaikannya, ya, orang rela membeli dengan harga 35.000 dengan isi yang sama persis. Ya, ingat ya, dengan isi yang sama persis. Jadi gramasinya sama, kualitasnya sama, ya. Makanya apakah ini mahal? Pertanyaannya di situ, ya. Lah, teman-teman, ini yang sering dijadikan
Ini harus diubah pola pikirnya teman-teman ya. Kemasan yang bagus itu mahal, padahal kemasannya itu naik sedikit, tapi harga jualnya bisa naik berkali-kali lipat. Ya, ini hampir 3 kali lipat nih teman-teman. Ya, 2,5 kali lipat lebih ini. Ya, oke. Nah, kemudian yang keempat, ya, sebetulnya banyak ini kesalahan dari teman-teman UKM itu dalam hal penentuan harga itu banyak sekali. Ini saya ambil hanya 4 saja ya. Oke. Yang paling sering juga adalah tidak siap untuk distribusi. Nah, seperti tadi ya, itu begitu harganya, kemasannya diubah, kemudian harganya meningkat jauh seperti itu, jadi masalah lagi nih. Jadi masalah lagi, produksinya nggak siap, distribusinya pun nggak siap, ya. Tidak menyiapkan itu, ya. Waktu permintaannya sangat-sangat banyak, udah bingung kewalahan, ya. Nah, kenapa ya? Nah, yang ditentukan ini contoh ya. Saya ambil contoh satu gambar ya. Gambar yang teman-teman bisa lihat bahwa dengan produk yang kurang lebih sama, di sini ada harga-harga yang berbeda ya. Ini kan bisa dibilang merek-merek ini kan sekelas nih, di kelas sarden ya. Dan ini adalah harga retail ya. Lah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah menyiapkan harga retailnya? Kebanyakan dari teman-teman maunya apa? Udah deh beli putus, kamu mau jual berapa silahkan. Ini jadi masalah. Jadi masalahnya apa? Nanti akan jadi banting-bantingan harga di luaran. Ya, begitu banting-bantingan harga, waktu kita mau jual lagi langsung ke konsumen akhir, itu jadi rusak harganya. Ya, harganya paling hanya selisih 5-10% dari harga mereka ambil. Ya, yang penting mereka laris, barangnya terjual gitu aja. Ini jadi masalah kan. Nah, makanya harga retail itu harus benar-benar disiapkan ya. Nah, kemudian nanti apakah nanti sudah punya harga distributor atau belum ya? Harga distributor kemudian atau harga reseller. Ini dalam tanda kutip semuanya ya teman-teman ya. Dalam tanda kutip semuanya. Kenapa saya pakai tanda kutip? Distributor ini kan hanya istilah, reseller ini hanya istilah ya. Yang itu bisa online dan bisa offline. Distributor itu sebagai apa ya? Sebagai persamaan dari orang-orang yang membeli dalam partai besar. Kalau reseller itu pembeliannya hanya partainya kecil, ya. Tapi kemudian dia jual lagi, ya. Kemudian, nah ini tadi itu, apakah ada harga grosir atau enggak, ya? Nah, kalau teman-teman melihat nih ya, melihat di kayak misalnya di Superindo atau mungkin yang lebih besar lagi, kalau dulu tuh Carrefour, sekarang jadi Transmart ya kalau nggak salah ya. Nah, di Transmart itu ada produk-produk yang dengan harga grosir dalam tanda kutip ya. Artinya apa? Mereka beli langsung satu bal, misalnya tisu belinya langsung satu bal, ya. Itu akan berbeda dengan harga yang eceran, yang satuan, ya. Nah, skema-skema ini perlu dibuat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, apalagi nanti ada lagi harga pabrik dalam tanda kutip lagi nih, harga pabrik. Orang-orang yang langsung belinya ke pabrik, mereka pikir mereka akan dapat harga lebih murah kan gitu. Lah, biasanya teman-teman IKM pun ngasih harga lebih murah. Nah, ini salah juga gitu loh, ya. Kalau saya bilang ini salah. Terus nanti orang akan lari ke tempat teman-teman langsung, terus kemudian nanti nasib si distributor, si reseller itu gimana, ya? Mereka harganya akan bersaing dengan orang-orang yang langsung beli dengan tadi, langsung ke pabrik. Nah, ini bahaya ya. Nah, walaupun beli ke pabrik, mereka akan dapat harga retail kalau kuantitinya sesuai dengan retail ya. Harga ecer, mereka belinya ecer, ya tetap dapat harga ecer. Nah, ini agar tidak merusak harga. Ini poin yang sangat-sangat penting yang perlu teman-teman pahami dulu ya. Nah, oke. Nah, jadi tidak ada harga yang salah, yang ada adalah salah membidik pasar. Artinya apa? Gini, teman-teman sadar nggak bahwa teman-teman itu setidaknya teman-teman yang sebagai produsen itu punya dua jenis pasar.
Pasar yang pertama adalah orang yang menjual kembali. Pasar yang kedua adalah orang yang membeli untuk pemakaian sendiri. Ya, ini adalah pasar yang berbeda. Ya, di samping nanti segmentasi pasar tentunya yang terkait dengan produknya langsung. Ya, makanya tidak ada yang salah ya dengan harga. Yang salah itu adalah salah membidik pasarnya. Ya, salah memperlakukan pasarnya. Oke. Nah, ini yang sering jadi dasar penentuan harga oleh teman-teman. Yang pertama adalah dengan cara biaya atau HPP, ya. HPP ditambah sekian persen, terus habis itu udah itu harga jual, selesai, ya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan value added, ya. Pendekatan value added atau pendekatan nilai tambah, ya. Nilai tambahnya seperti apa? Artinya orang itu membeli produk itu karena apa? Dia dapat manfaat apa? Lah ini adalah pendekatan value added. Berbeda ya teman-teman ya, konsep dasarnya dalam pikiran kita ya. Ya, cara berpikirnya ini berbeda ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung lagi, teman-teman bisa pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah nyontek. Artinya apa? Nyontek ke barang yang kurang lebih sama di pasaran, barang-barang yang sudah ada di pasaran. Cuman ada cumanya nih dengan catatan, jangan cari yang paling murah. Ya, kembali lagi, jangan cari yang paling murah. Ya, kalau yang paling murah kembali lagi nanti kita akan kembali ke pasar banding-bandingan harga lagi. Ya, itu ya teman-teman ya. Semoga dari sini paham. Nah, penentuan harga itu yang berpengaruh itu ada dua faktor, faktor logika dan faktor emosional, ya. Faktor logika tadi itu, ya, orang yang berpikirnya biayanya, HPP-nya, ongkirnya. Nah, itu adalah faktor-faktor logika. Tapi ada faktor emosional, ya. Di mana di situ ada lifestyle, ada gengsi, ada kemasannya, ada apakah itu barang yang terbatas atau enggak, jadi limited edition atau enggak, atau di situ mungkin ada garansinya atau enggak, kemudian after sales service-nya seperti apa, atau purna jualnya seperti apa, ya. Nah, ini adalah dasar-dasar penentuan harga secara emosional, ya. Orang jarang berpikir lebih jauh tentang ini, orang jarang menghitung, ya. Nah, dan ini ya faktor-faktor ini bisa menaikkan harga ya. Artinya apa? Tergantung pada komoditasnya satu, kemudian yang kedua adalah tergantung dari nilai tambahnya tadi ya. Contoh, beras itu akan berbeda dengan nasi ya. Lah, segmentasi yang berbeda lagi ya. Segmentasi yang berbeda adalah nanti kalau misalnya beras biasa dengan rojo lele ya, dengan beras merah. Ini adalah segmentasi ya. Ini segmen yang berbeda. Nah, apakah itu beli curah atau beli di supermarket? Kalau curah kan biasanya kan pedagang-pedagang pasar tuh ya. Nah, kemudian kalau sudah dikemasi ya di dalam satu plastik, satu wadah yang sudah di situ sudah mungkin entah kiloan, entah 5 kiloan, entah 20 kiloan, yang itu ada di toko-toko pasar modern itu minimarket ya, supermarket dan minimarket itu pasar modern ya. Ini berbeda ya, itu berarti sudah ada value added-nya ya. Orang-orang yang nggak mau becek itu kan berarti kan value added ya. Kemudian yang berbeda lagi yang perlu dipertimbangkan lagi adalah supply dan demand ya. Pasar-pasar yang berdarah-darah tadi itu biasanya supply-nya tinggi. Ya, ini terkait dengan hukum pertama yang kemarin saya jelaskan, bahwa di dalam hukum bisnis itu ada dua, ada hukum supply dan demand dan ada hukum hierarki kebutuhan. Ya. Nah, hierarki kebutuhan terkait dengan komoditas, kemudian kalau value added juga terkait dengan komoditas, kemudian kalau yang hukum supply dan demand ini nanti terkaitnya dengan apakah kita masuk ke pasar yang berdarah-darah, apakah kita masuk ke pasar yang blue ocean, atau kita masuk ke pasar yang white ocean. White ocean itu malah justru pemainnya sangat sedikit dan barangnya belum dikenal. Ya, contohnya misalnya
oseng-oseng sandal jepit. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Siapa sih orang yang mau makan oseng-oseng sandal jepit? Nah ini kan perlu dikenalkan dulu kan. Nah, ya, oke. Itu contoh ekstrim ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nanti akan banyak menemukan contoh di luar sana ya. Nah, oke. Nah, pendongkrak harga. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalnya warung kopi ya. Warung kopi yang kelas C dan kelas A. Ya, kelas C itu misalnya warung-warung kopi di pinggiran jalan, angkringan dan sebagainya. Ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Nah, itu biasanya ya bahannya oke, yang kelas C kopinya kopi biasa, kopi yang kiloan atau kopi yang ada di pasaran biasa. Sedangkan yang kelas A kopinya kopi yang premium yang diolah sendiri lagi ya, yang kemudian nanti di roasting, yang itu butuh proses tambahan dan itu biasanya kopi itu kualitasnya bagus ya. Bukan kopi yang kelas C ya. Kalau kelas C kan kopi jitu, kopi siji jagung pitu ya. Kalau ini kelas A ini benar-benar kopi, biji kopi yang pilihan ya. Kemudian prosesnya kalau yang di kelas C itu prosesnya manual ya. Yang di kelas A prosesnya ada manualnya tapi juga ada mesinnya. Kemudian finishing atau penyajiannya misalnya hanya pakai gelas beling kalau yang di kelas C. Kalau yang di kelas A, pakai cangkir yang bagus, kemudian pakai apa namanya, lepek itu apa ya? Ya lepek lah gitulah ya. Jadi alas cangkir itu ya apa, piring kecil itu ya. Nah itu. Kemudian fungsinya mungkin orang-orang yang cuma rehat, kayak misalnya ojol rehat masuk ke angkringan, ya itu kan mereka hanya rehat. Beda dengan yang kelas A. Kelas A ini tujuannya adalah hangout atau bersosialisasi, ya. Tujuannya berbeda ya teman-teman ya. Atau mungkin bahkan ada yang mungkin meeting, ya. Meeting yang itu resmi, meeting yang formal di satu kelas, di satu resto atau hotel yang itu menawarkan ruangan tertentu. Ya ini akan berbeda lagi ya. Padahal sama-sama kopinya nih ya. Nah, kemudian fasilitasnya pun akan beda ya. Kalau yang di kelas C itu meja kursinya itu sharing, artinya apa? Bareng-bareng ya. Sementara yang di kelas A meja kursinya itu eksklusif, sendiri ya. Mereka bisa pilih ya. Oke. Nah, harganya pun tentunya akan berbeda ya. Harganya pun akan berbeda ya teman-teman ya. Kalau yang di kelas C mungkin satu gelas kopi mungkin hanya 3.000 sampai 5.000 ya. Tapi yang di kelas A ya, yang di kelas A kopi itu bisa sampai 40.000, 50.000, bahkan ada yang sampai 200.000 ya. Apa itu? Kopi luwak contohnya. Ya. Kopi luwak itu benar-benar premium ya. Kalau di kafe itu sudah kafe itu dan premium, ini makin premium lagi kalau minumnya kopi luwak, kalau pesennya kopi luwak. Premiumnya di mana? Oke ya. Teman-teman coba masuk kapan-kapan kalau ada kesempatan masuk ke satu kafe itu menyediakan kopi luwak dan kafe itu cukup bergengsi. Itu kopi luwak itu dijual sekitar 150.000 sampai 250.000 per cangkir. Dan saya pernah iseng, saya pengen tahu apa sih bedanya antara kopi yang biasa ini dengan kopi luwak di kafe itu, ya. Akhirnya saya sama teman saya pesen kopi luwak, saya pesen kopi biasa, ya. Ini skenario. Ya, skenario. Yang kopi biasa, oke, saya hanya langsung pesennya apa, kemudian disajikan, selesai. Dikasih satu cangkir kopi, selesai. Tapi yang kopi luwak ini, itu ditunjukkan dulu yang namanya, ini apa, yang di kopi luwak itu, mereka menyajikannya seperti apa? Mereka menyajikannya itu ada pramusajinya sendiri, dia bawa teko, dia bawa baki gitu, ada tekonya, ada cangkirnya, cangkirnya pun eksklusif, berbeda dengan
cangkir kopi tadi yang saya pesan yang biasa, ya. Terus kemudian dia bawa satu saset kopi luwak, ya. Satu saset kopi luwak ini yang dia tunjukkan, dia ada 2 macam. Waktu itu kopinya apakah yang Arabica atau Robusta. Jadi ada 2 macam kopi luwak. Nah, kemudian dia sajikan ke saya, dia ngasih pilihan, Bapak monggo silahkan mau dipilih yang kopi yang ini atau yang ini, ya. Nah, ini kan pelayanan yang berbeda, harganya pun premium banget, ya. 200.000 teman-teman, satu cangkir kecil, ya, satu cangkir kecil. Terus habis itu apa? Dia tanya lagi, Bapak mau disajikan sekarang atau nanti? Nah, terus kita iseng, nanti aja Mbak. Belum ini juga kok, belum terlalu haus juga kok. Nanti aja, masih ada nunggu teman lagi satu lagi. Padahal kita nggak nunggu orang lain lagi. Nah, baki, terus kemudian termosnya yang bagus itu, kemudian cangkir yang bagus itu diletakkan di meja kita. Bapak nanti kalau mau disajikan bisa panggil saya ada di sebelah sana. Segitu premiumnya, ya. Akhirnya selang sekitar 15 menit kemudian kita panggil pramusajinya, Mbak, boleh Mbak tolong disajikan yang kopi luwaknya. Dia buka sasetnya, dia tuangkan saset itu, kemudian dia tawarin, Bapak mau langsung campur gula atau enggak? Oh enggak Mbak, nanti aja, campur gulanya nanti aja, kita nanti nyampur sendiri. Terus kemudian dia tuangkan dari termos tekonya itu, ya. Dia tuangkan air panas, oke, tunggu sebentar. Biasanya dituangkan itu sedikit dulu, ya. Kopi itu dituangkan sedikit, mungkin sekitar sepertiga gelas. Kemudian setelah itu baru dituangkan lagi. Selang 3 menit kemudian dituangkan lagi air panasnya, ya. Air panas untuk penuh sampai 1 cangkir, ya. Segitu eksklusifnya, ya. Makanya harganya pun dibuat sangat-sangat berbeda, sangat-sangat premium, ya. Terus kualitasnya kayak gimana? Sama aja, ya, sama aja. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya.